Shalom teman-teman semua dimanapun kalian berada, senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian di dalam ibadah GPS Online. Dan malam hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih karena kebaikan Kau kami bisa berkumpul kembali walaupun hanya dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berjauhan tapi kami yakin melalui ibadah ini kami dipersatukan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya COVID ini segera berlalu dari bumi ini Tuhan. Dan saat ini Engkau mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun kau
Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan ada waktu bagi kita untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada malam hari ini pula kita telah memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya yang terpenting bagi kita, di mana kita harus mendengarkan perkataan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang Engkau telah berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat yang terpenting bagi kami, di mana kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, perenungan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa di surga, Engkau kuasai hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan nanti Tuhan akan menjadikan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Engkau berkati setiap ucapan-ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan itu akan menjadikan berkat bagi semua anak-anak muda atau siapapun juga yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 13. Injil Markus 13 ayat yang ke-33. Saya baca di dalam nama Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Arti kata nasihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya ada begitu banyak nasihat-nasihat yang sudah kita terima, ada begitu banyak nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan. Baik itu dari para pemimpin kita, pemerintah kita, orang tua kita, sahabat, kerabat kita. Contohnya pemerintah menasihati kita ketika kita harus keluar rumah, bekerja di luar rumah. Kita tetap menjaga jarak, kita tetap memakai masker. Dan ketika kita balik ke rumah atau pulang ke rumah, kita mencuci tangan, membersihkan tubuh kita sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun bentuk nasihat itu, sahabatku, semuanya bertujuan agar supaya kita tetap ada di dalam keadaan yang baik. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berjudul Tetap Berjaga. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Berbicara tentang waktu, pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 11 ayat 8 mengatakan oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, artinya ada waktunya kita menikmati usia muda kita. Ada waktunya Tuhan memberikan usia muda itu kepada kita dan kita menikmatinya. Tetapi di dalam usia yang muda itu, kita akan terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai usia yang Tuhan telah berikan kepada kita itu akan membatasi, itu akan memisahkan antara kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai usia yang muda itu Tuhan berikan kepada kita dan melalui usia itu pula kita menyakiti hati Tuhan. Sehingga pengkhotbah ini mengatakan, ingatlah akan hari-hari yang gelap. Karena hari-hari yang gelap itu sangat banyak jumlahnya. Berbicara tentang hari yang gelap, itu berbicara tentang hari-hari di mana kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan.
Hari-hari yang tidak menyenangkan, hari-hari hukuman. Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, silakan menikmati kemudahan kita. Silakan menuruti keinginan hatimu dan pandangan mata kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa semuanya itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Bukan pendeta yang akan membawa engkau ke pengadilan. Bukan kandidat yang akan membawa engkau ke pengadilan. Bukan pengurus GPS yang membawa engkau pengadilan. Tetapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa dari semuanya itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pengadilan yang ada di dunia ini ketika kita punya duit banyak, kita yang salah bisa jadi benar. Karena kita bisa menyogok para pengacara-pengacara. Tetapi ketika Allah yang membawa kita ke pengadilannya, siapa yang dapat menjogok dia? Karena apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya itu adalah punya Tuhan. Kita tidak bisa menyogok. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan Yesus menasihati kita. Tuhan Yesus mengatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Dengan tujuan agar supaya kita yang telah diangkat sebagai anak ini, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap mendapat atau kita tetap menjadi pewaris-pewaris di dalam kerajaan surga. Allah mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia terus menasihati kita agar supaya kita berjaga-jaga. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam dunia ini? Ada 2 poin yang kita harus bahas pada malam hari ini. Yang pertama, saya catat di sini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Yang pertama adalah karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Setuju atau tidak setuju, kita harus setuju. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia harus pulang, kapan dia harus dipanggil oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 bagian B mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh memiliki wajah yang ganteng, kita boleh memiliki wajah yang tampan, kita boleh memiliki wajah yang cantik, kita boleh cakap, kita boleh molek, kita boleh menikmati, kita boleh punya segalanya, kita boleh banyak duit. Tetapi satu yang saya mau katakan pada saat ini, bahwa kecantikan, kegantengan, kemolekan, ketampanan, harta yang kita miliki itu tidak akan pernah bisa menyogok malaikat pencabut nyawa ketika dia mau datang mencabut nyawa kita. Enggak ada, saudara. Enggak ada ketika malaikat datang, pencabut nyawa datang, mau mencabut nyawa kita, kemudian dia lihat, oh ini cantik, ini ganteng gitu. Cancel saja. Nanti tahun depan atau 15 tahun yang akan datang baru aku cabut nyawanya karena dia ganteng dan cantik. Enggak. Atau mungkin saja ketika malaikat pencabut nyawa datang, dia melihat oh ini banyak hartanya gitu, banyak duitnya gitu. Ya. Cancel aja dulu ya, jangan dulu dia, siapa tahu dia mau bagi-bagi duit buat aku. Enggak ada, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan. Ketika tiba saatnya kita mau pulang, Tuhan panggil, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus berjaga-jaga
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Yang kedua saya catat di sini, karena kita punya lawan. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita punya lawan. Siapa lawan kita? 1 Petrus 5 ayat 8 ini mengatakan bahwa lawan kita adalah iblis. Sehingga 1 Petrus 5 ayat 8 ini mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, sekarang tanya, samping kiri, samping kanan Anda, lu masih orang gak? Kalau dia katakan, ya saya masih orang, bilang sama dia, lu dicari iblis. Karena mengapa? Karena selama kita punya status masih orang, masih manusia, kita masih tetap dalam incaran iblis. Saat ini iblis sedang berkeliling mencari kita. Iblis tidak mau peduli seberapa lama engkau telah menjadi anak Tuhan. Iblis tidak pernah peduli seberapa banyak pelayanan yang engkau lakukan. Iblis tidak pernah peduli apa kedudukanmu di gereja. Apakah engkau seorang pendeta, apakah engkau seorang pelayan. Iblis tidak mau peduli. Yang iblis tahu ketika kamu tidak berjaga-jaga, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan masuk di dalam terkaman iblis dan menjadi pengikutnya. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berkata dalam hati, kandidat, jadi gimana caranya agar supaya iblis tidak mencari kita? Ya, kalau menurut saya, kita ganti status saja. Gak usah kita jadi manusia. Karena selama kita menjadi manusia, maka kita akan tetap menjadi incaran para iblis. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu kita tetap berjaga-jaga di dalam hidup ini. Nasihat Tuhan Yesus kepada kita agar supaya kita tetap menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Dan yang kedua, karena kita punya lawan. Siapa lawan kita? Lawan kita adalah iblis. Saya akan mengakhiri perenungan saya pada malam hari ini di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Efesus 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya baca di dalam nama Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kunci dari semuanya itu, kita kenakan perlengkapan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati semua kaulah muda, para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada. Kasih setia Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menopang kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang telah menasihati kami agar supaya kami tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak tahu kapan kami harus dipanggil oleh Tuhan. Karena kami punya lawan. Terima kasih untuk nasihat ini Tuhan. Engkau mampukan kami, kaulah muda, anak-anak muda, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati semua anak-anak muda, dimanapun mereka berada saat ini.
Engkau memberkati pendidikan mereka, Engkau beri mereka keberhasilan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh ajaib itu akan selalu menaungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba akan menyerahkan seluruh pengurus-pengurus gerakan pembawa suluh yang ada di Koros 2 Jakarta ini. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Engkau memberkati jeri lelah mereka Tuhan. Apapun itu bentuknya. Baik itu ketika mereka melakukan pelayanan di gereja, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun. Tuhan Engkau akan selalu memberkati hidup mereka. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.